Hai Sneezen, hari ini saya udah sampai di Palembang. Dan kali ini saya mau wawancara nih sama UMKM, salah satu UMKM di Palembang. Dengan Mbak Irna Agusti. Iya. Halo Sneezen. Bisa diperkenalkan UMKM-nya apa dan produknya apa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Agusti. Saya business owner dari Alisha Marsha. Alisha Marsha adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion, home decoration, dan souvenir yang menggunakan kain khas tradisional seperti songket, jemputan, dan blongsong Palembang. Oh, jadi produknya seperti ini ya Mbak? Iya, salah satunya seperti ini. Wah, hebat sekali. Ini saya dengar-dengar udah memiliki 2 sertifikasi SNI. Bisa diceritakan SNI-nya apa aja? Alhamdulillah di tahun 2022 ini kami mulai menerapkan SNI ISO 9001-2015 Sistem Manajemen Mutu dan SNI 7617-2013 AMD 2014 Tekstil dan Pakaian, Kain Tenun, Songket, Jemputan, dan Blongsong Palembang. Wah, hebat sekali. Jadi udah 2 SNI ya? Iya, Mbak. Wah, jadi ini juga nih ada bingkai yang dari kain songket. Nah, bisa dijelaskan volume produksinya seperti apa sih? Berapa banyak dalam setahun? Kita kapasitas produksi sekitar 500 sampai 1000 piece per bulan. Oh, per bulannya bisa seperti itu. Jadi dalam setahun bisa dikali 12 ya. Iya, Waduh. bisa seperti itu range-nya. Wah. Terus ini kan produk songket kan di Palembang khasnya ya. Ya. Bisa dijelaskan pembeda ciri khasnya dari Alisha Marsha itu apa sih? Jadi Alisha Marsha ini menggunakan kain tradisional yang tentunya telah lulus uji dan alat ukurnya itu telah dikalibrasi. Tentunya itu memberikan jaminan bahwa kami kualitasnya terjamin, unggulan. Produk kami memiliki motifnya itu memiliki filosofi yang terinspirasi dari Kerajaan Sriwijaya. Dan kami juga bersertifikat yang telah diakui oleh seluruh dunia seperti SNI ISO. Tentunya menjelaskan bahwa kami menggunakan kain yang telah lulus uji dan alat produksi kami telah dikalibrasi sehingga menjamin konsistensi kualitas dari produk yang dihasilkan. Oh gitu. Jadi Sneezen dari bahan baku aja Alisha Marsha ini udah menerapkan SNI, apalagi produk yang udah jadi. Tadi kan udah dijelasin udah ekspor. Nah, negara mana aja sih yang produknya udah ekspor? Alhamdulillah kita sudah ekspor ke Tokyo, Jepang, ke Chicago, ke Colorado, beberapa negara di Amerika Serikat, kemudian ke Dubai dan juga ke Turki, ke Singapura juga. Wah, jadi udah merambah Asia, Amerika, sama Eropa ya, sangat mendunia. Selanjutnya bisa dijelasin informasi SNI itu dapat dari mana dan pembimbingannya? Kita mendapatkan informasi SNI dari Bank Indonesia dan juga dari BSN dan juga dari pemerintah Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel. Oh, informasinya dari sana. Lalu motivasi apa sih yang membuat Mbak ini tertarik untuk menerapkan SNI? Jadi untuk menjangkau perusahaan nasional dan internasional itu sertifikasi SNI dan ISO itu sangat dibutuhkan. Dan karena kita ingin meningkatkan kualitas dan mengembangkan jangkauan pemasaran, oleh karena itu kita mengurus proses sertifikasi ini. Nah, jadi ingin mendunia, jadinya menerapkan SNI ISO tadi ya.
bisa diceritakan juga sebelum menerapkan SNI itu gimana dan setelah menerapkan SNI? Sebelum menerapkan SNI, pembukuan kita tidak serapi yang sekarang ya. Jadi masih ada pencatatan di belakang seperti itu. Kemudian juga owner itu jadi harus ada di tempat saat itu, karena instruksinya tiba-tiba seperti itu. Kemudian juga kalau untuk pemasaran kita lebih sulit ya menembus perusahaan karena harus banyak menjelaskan tentang keunggulan produk kita. Nah, setelah kita menerapkan SNI, bisnis itu menjadi lebih menyenangkan karena sudah ada SOP, sudah ada form, sudah ada panduan. Jadi owner ada atau tidak ada itu bisnis tetap jalan. Dan pencatatan itu rapi. Jadi tidak ada menyusul belakang-belakang. Data menjadi akurat dan pemasaran itu menjadi lebih terbuka. Jadi kita kalau misalkan melakukan pemasaran, menyertakan company profile dan e-katalog itu lebih diterima dengan cepat tanpa perlu banyak menjelaskan karena sudah ada label SNI dan Jadi Snizen SNI ISO itu bisa mempermudah jalan UMKM. Nah, tantangan dalam menerapkan SNI itu apa? Luar biasa ya tantangannya. Jadi benar-benar bisnis itu dipecah, dibedah jadinya kan. Jadi pertama tuh SDM. Jadi SNI kan sudah ada panduannya. Otomatis kita mencari SDM yang kualifikasinya memenuhi dari persyaratan untuk menjalankan proses yang sesuai dengan SNI. Kemudian kita juga harus membuat alur produksi yang itu konsisten, bukan berubah-berubah seperti itu. Kemudian juga administrasi itu harus dijalankan, namun tentunya ini membawa kebaikan menjadi habit kami, menjadi lebih disiplin dari tantangan tersebut. Jadi kemudian juga membuat prosedur yang dibutuhkan untuk melatih tim, karena kan tim menerapkan itu harus ada prosedur dan prosedur itu dibuat oleh pimpinan. Jadi kita memikirkan bukan bagian kita aja, bagian job deskripsi masing-masing, selain job deskripsinya juga prosedurnya, formnya itu kita juga harus buat seperti itu sih. Tantangannya sangat challenging ya, Snizen, tapi setelah itu kan dimudahkan dengan SNI. Bersakit-sakit dahulu. Iya, bersenang-senang kemudian. Nah, peran BSN dalam membantu Alisha Marsha itu apa? Alhamdulillah kita bersyukur ya dapat mengenal KLT BSN Sumsel dan juga perusahaan. Kita sangat dibimbing dan diarahkan dan juga kita dibantu dalam pemecahan permasalahan dan jalan agar kita dapat bisnis kita ini menerapkan sesuai dengan prosedur SNI. Jadi dengan beliau kita bergadang bersama, terus beliau juga memberikan kami edukasi, pelatihan dan juga arahan SNI seperti apa yang harus kita ambil dan terapkan. Jadi terima kasih BSN dan BSN Sumsel, the best. Nah, dampak dari penerapan SNI di Alisha Marsha itu apa sih? Dampaknya sangat besar ya. Sekarang bisnis itu terasa lebih enjoy kayak gitu. Nah, karena seperti yang dibilang sebelumnya, owner itu nggak harus selalu hadir aja kayak gitu. Jadi proses itu berjalan ada atau tanpa ada owner dan tentunya barang itu konsistensi kualitasnya ya, karena menghindari reject seperti itu. Kemudian juga data menjadi akurat, kemudian juga pemasaran kita lebih mudah diterima di mana-mana baik nasional maupun internasional. Pengaruh SNI sendiri ke konsumen terhadap produk Alisha Marsha itu apa aja? Konsumen sangat apresiasi kita sudah menerapkan SNI dan ISO. Karena di Sumsel ini kami UMKM tenun pertama yang menerapkan SNI sistem dan juga produk. Tentunya menjadi pilihan utama bagi customer kami karena kami sudah terjamin dengan mendapatkan sertifikasi tersebut. Jadi konsumen udah mempercayai produk dari Alisha Marsha. Iya, sudah langsung percaya dengan sistem dan kualitas dari Alisha Marsha. Ya, karena sudah ber-SNI. Nah, kita masuk ke pesan untuk UMKM di luar sana biar menerapkan SNI itu apa? Silakan. Jadi untuk teman-teman para UMKM harapannya agar dapat juga menerapkan SNI ISO dan SNI produk sehingga dapat meningkatkan kualitas dari bisnis baik sistem, produk dan juga dapat meningkatkan jangkauan pemasaran.
Semangat terus teman-teman UMKM Sumsel. Lalu harapan untuk kepada pemerintah sendiri itu apa? Harapan kami kepada BSN dan pemerintah agar dapat terus memberikan fasilitasi kepada UMKM agar dapat menerapkan dan mendapatkan SNI sehingga dapat menjamin keamanan dan kualitas dari produk dan juga dapat menambah jangkauan dari pemasaran produk UMKM. Mungkin netizen ingin tahu nih kesimpulan Alisha Marsha menerapkan SNI. Dengan menerapkan SNI, bisnis proses menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. SNI mudah dan menguntungkan. Wah, terima kasih sudah bersedia bincang-bincang dengan BSN. Cukup sudah acara hari ini. Salam bangga memakai SNI.